Om Swastiastu, salam dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niwayan Srinopiani dengan NIM 2529041053. Yang terhormat pembimbing 1, Prof. Dr. Inengah Swastike SPD MPD, serta pembimbing 2, Dr. Niketut Desya Tristiantari SPD MPD, dan dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan, Prof. Dr. Igede Made Margunayasa MPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Kearifan Lokal Mulat Sarire untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, adapun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah eh, pendidikan Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam eh, pendidikan di sekolah dasar, yang dimana pendidikan Pancasila ini adalah mata pelajaran yang wajib yang mengajarkan bagaimana siswa menjadi pribadi yang baik, memiliki karakter yang positif, menjadi individu dan anggota masyarakat, serta bagaimana mencintai negaranya. Nah, berbicara tentang tentang karakter itu tentu berbicara tentang karakter ini akan membahas bagaimana menjadi pribadi yang memiliki pribadi yang baik, kemudian karakter yang eh, positif, mampu beradaptasi dengan kehidupan bertentangan di sekitarnya. Nah, tapi implementasinya pendidikan Pancasila ini masih perlu mendapat perhatian khusus karena karakter itu berbicara dengan kebiasaan yang dimana perlu penguatan-penguatan positif, sehingga tidak hanya sebatas pada pemahaman secara teoritis, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai moral dan aturan dalam di kehidupan sehari-hari, tetapi menyangkut bagaimana memiliki kesadaran tinggi untuk dapat memegang teguh nilai-nilai ini menjadi keyakinan dan dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya. Sehingga setelah dianalisis tentu bahwa rendahnya kesenjangan yang terjadi di lapangan eh, itu juga ternyata berdasarkan data juga menyatakan seperti itu bahwa nilai karakter di satuan pendidikan di SD Negeri 2 Tambuku juga masih rendah. Itu berada di capaian 55,50% berfokus pada nilai bernalar kritis, gotong royong, dan eh, nilai penalar kritis, gotong royong, serta nilai hmm, tanggung jawab. Nah, serta eh, kemudian capaian hasil belajar data yang diperoleh dari wali kelas itu pada capaian hasil belajar pendidikan Pancasila dari 17 siswa hanya 7 yang memenuhi KKTP. Nah, tentu ini berarti bahwa pemahaman siswa terkait tentang nilai nih, tentang materi pendidikan Pancasila masih lemah dan masih memerlukan pengetahuan, memerlukan penguatan atau pendalaman materi. Nah, tentu untuk memperdalam materi dan menghubungkan sangat bagus jika materi tersebut dihubungkan secara kontekstual atau secara relevan dengan tidak hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber belajar utama ataupun guru yang masih menggunakan lebih banyak metode konvensional dengan ceramah lebih banyak, sehingga yang terakomodir adalah gaya belajar yang auditori, belum akomodir gaya belajar yang visual dan kinestetik, dan ini akan menurunkan motivasi belajar siswa serta pengalaman belajarnya kurang kontekstual, sedangkan kita tahu pendidikan Pancasila itu sangat dibutuhkan lebih banyak praktik dan dalam mengimplementasikan nilai-nilai serta memberikan nilai-nilai diri. Nah, tentu untuk
mengatasi permasalahan ini dibutuhkan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Nah, solusinya yaitu mengembangkan multimedia interaktif berbasis karya lokal yang memberikan pembelajaran kontekstual dan reflektif. Dan nantinya diharapkan dengan implementasi multimedia yang mengakomodir semua gaya belajarnya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan dapat memperdalam pemahaman yang di mana mereka dapat mengeksplor materi tersebut dengan pengalaman-pengalaman nyata atau membagikan pengalaman-pengalaman kontekstualnya dan nanti berdampak pada peningkatan hasil belajar itu sendiri. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengetahui rancang bangun dari bagaimana rancang bangun dari multimedia interaktif ke berbasis karya lokal Mulasariro ini serta untuk mengetahui bahwa Eee, mengetahui sejauh kevaliditasan dari multimedia interaktif tersebut, serta apakah multimedia tersebut dalam penggunaannya sangat praktis dan, untuk, digunakan. Kemudian bagaimana efektivitas multimedia ini dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, tujuan penelitian ini tentu akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Yang secara teoritis tentu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perkembangan dari ilmu pendidikan itu sendiri dan memperkaya pemanfaatan, teknologi berbasis kearifan lokal, serta akan menjadi landasan untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran yang lebih kontekstual. Nah, untuk, manfaat praktisnya yang dirasakan oleh siswa, tentu dengan implementasi multimedia ini dapat meningkatkan hasil belajarnya dan eee, memberikan kesempatan siswa untuk dapat menghubungkan konsep, eee, pemateri ajar dengan kehidupan nyata melalui, eee kearifan lokal, dengan, kehidupan nyata berbasis kearifan lokal tersebut. Kemudian, nilai-nilai dari kearifan lokal itu sendiri dapat, memperkuat, pemahamannya serta juga, eee, implementasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari tentunya untuk menjawab tantangan-tantangan di kehidupan. Eee, Kemudian, membantu siswa untuk dengan menghubungkan kehidupan nyata sehingga meningkatkan, meningkatkan pengetahuan siswa dalam bernalar kritis dan gotong royong dan, kemudian pembelajaran yang interaktif akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kemudian manfaat dari guru tersebut adalah multimedia ini dapat menjadi referensi nantinya untuk memilih multimedia tersebut, dalam dalam mengajarkan materi yang relevan, serta mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila lebih tidak hanya teoritis, tetapi lebih kontekstual dan aplikatif, serta untuk peneliti nanti dapat menjadi referensi serta acuan untuk mengembangkan penelitian lanjutan terkait sejauh mana efektivitas media pembelajaran tersebut. Nah, eee, untuk penelitian ini, multimedia interaktif berbasis kearifan lokal ini adalah jenis penelitian pengembangan atau Research of Development atau R&D, yang di mana penelitian ini untuk digunakan untuk menghasilkan sebuah produk yang efektif. Kamu dan, pada penelitian pengembangan ini saya mengambil model ADD. Kenapa? Karena model ini, sangat mendukung kinerja saya dalam, merancang multimedia yang dapat, merancang multimedia yang mendukung pembelajaran. Karena, keunggulan dari model ADD ini adalah setiap tahapannya sangat sistematis dan, setiap, berdasarkan 4 tahapan mulai dari analisis menuju ke desain itu selalu dilakukan sebuah evaluasi. Jadi ini sangat, ter terstruktur dan, dengan tahapan-tahapan yang
eh, dilalui dengan didahului proses revisi, maka akan dipastikan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, kemudian prosedur penelitian ini dari 4 tahapan ini seperti apa prosesnya? Yang pertama itu di tahap analisis. Nah, untuk tahap analisis ini ada beberapa yang dianalisis, mulai dari kurikulum, karakteristik siswa, kebutuhan belajar, fasilitas untuk mendukung implementasi ini nanti perlu kita pikirkan, kemudian materi pembelajaran yang materi tersebut dapat diantarkan melalui implementasi multimedia ini dengan tujuan pembelajaran yang sesuai. Kemudian di tahap desain atau merencanakan ini kita akan menentukan softwarenya. Kemudian seperti apa rancang bangunnya melalui desain storyboard yang sudah dirancang. Kemudian kita akan menyusun karakteristik materi yang diantarkan melalui multimedia ini. Kemudian bagaimana desainnya, dan di desain inilah yang nanti sebenarnya novelty dari penelitian ini. Karena saya merancang desain dengan latar kearifan lokal yang relevan dan gunanya untuk lebih menarik dan menarik perhatian siswa. Semakin relevan, maka semakin nyata dan semakin meningkatkan rasa ingin tahu. Karena hal-hal yang ditawarkan dalam multimedia ini tidak jauh dari kehidupan siswa. Itu yang menjadi poin plusnya. Yang kedua adalah mulat sarire tersebut. Dan rancangan mulat sarire tersebut itu terdapat menu khusus di multimedia melalui menu pertanyaan yang menu tersebut menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif gunanya untuk melihat sejauh mana kesadaran diri siswa dan untuk merenungi diri sejauh mana saya sudah mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini akan menjadi proses perbaikan diri dalam diri siswa. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran untuk mengintegrasikan multimedia ini. Jadi multimedia ini akan terintegrasi dalam rancangan pembelajaran mulai dari eh, tepatnya diantarkan dalam tahap tahap inti, setelah persepsi, kemudian untuk eh, untuk menjembatani bahwa multimedia ini eh, diajarkan setelah atau eh, melihat siswa sejauh mana dulu memahami materi tersebut, kemudian dikeluarkan dielaborasi dari multimedia ini. Nah, untuk tahap development atau pengembangan ini lebih ke tahap produksi multimedia dan juga melalui pengujian-pengujian dari para pakar serta referensi produk baru dilanjutkan ke implementasi dan implementasi ini uh, sudah menguji efektivitas dari multimedia tersebut melalui desain penelitian one pretest post test. Jadi diberikan pretest dulu, baru diberikan apa diimplementasikan multimedia baru post test. Kemudian evaluasi ini adalah kita akan mereview kembali, kemudian kita akan merefleksi bagaimana berdasarkan hasil dari validasi, hasil angket, hasil belajar untuk merevisi, untuk mengevaluasi sejauh mana eh, kontribusi dari multimedia ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya, objek dan subjek penelitian ini adalah objeknya tentu multimedia tersebut. Jadi, penelitian ini terbatas pada eh, pengujian efektivitas untuk eh, terbatas pada multimedia interaktif berbasis kearifan lokal, materi akupato aturan di pendidikan Pancasila, siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, subjek penelitiannya siapa saja, yaitu semua individu yang terlibat menjadi sumber informasi.
Dan teknik untuk pengambilan subjek ini adalah melalui teknik penentuan sampelnya itu menggunakan metode non-probability. Jadi tidak secara acak, tetapi sengaja dipilih sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian tersebut. Nah, kemudian subjek-subjek itu mulai dari uji validitas itu subjeknya adalah dosen program studi S2 Pendidikan Dasar, kemudian diuji kepraktisan adalah guru dan siswa, hanya pada kelompok kecil dengan 9 sampel, kemudian diuji efektivitas adalah seluruh siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Tembuku yang berjumlah 12 orang nantinya. Kemudian untuk jenis datanya ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kualitatif diperoleh dari data hasil masukan atau saran dari para ahli pakar dan dari data observasinya. Kemudian dari siswa dan guru saat uji coba kepraktisan. Kemudian data kuantitatifnya melalui skor angket. Angket dari lembar validasi ahli media, kemudian ahli isi, ahli materi, dan ahli bahasa. Kemudian untuk nantinya metode pengumpulan datanya ada dua, yaitu non-tes. Non-tes itu kuesioner dan atau angket, kemudian juga lembar observasi. Sedangkan tesnya adalah tentu tes hasil belajar pendidikan Pancasila melalui yang diukur dari pretest dan posttestnya. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Kalau diuji validitas, tentu analisis datanya melalui lembar validasi ahli materi, media, dan bahasa itu dengan skala Likert. Jadi ada rentang skor 1 sampai 5. Kemudian nanti skor tersebut kita akan analisis yaitu rata-ratanya. Kemudian baru kita interpretasikan datanya melalui kita kategorikan sesuai dengan interval. Jadi untuk validitas itu ketika rata-rata nanti berada di kisaran eh, di kisaran 3 sampai 4. Jadi kurang dari 3 dan kurang dari 4, berarti nanti rata-rata berada di interval kurang dari 3 atau eh, kurang dari atau kurang dari 3 dan kurang dari 4 itu dikatakan valid. Jadi kategori valid itu berada di rentang tersebut. Nah, kemudian kepraktisannya nanti berdasarkan angket penilaian lembar observasi untuk guru dan siswa. Dan juga dihitung angket tersebut dari skor skala Rikertnya dari 1 sampai 5. Kemudian nanti presentase dari jumlah skor dibagi skor maksimal ideal dikali 100. Dan untuk rumus untuk menghitung persentase ke keseluruhan dari subjek itu adalah F, yaitu adalah banyaknya persentasenya adalah banyaknya subjek yang kategori praktis dibagi N. Nah, nanti tingkat pencapaiannya berdasarkan presentase tersebut. Kategori praktis itu berada di 75% sampai 89%. Kemudian di efektivitas. Nah, nanti efektivitas itu menggunakan statistik deskriptif, yaitu hanya nilai rata-rata, modus, dan median. Karena kita adalah menghasilkan sebuah produk. Jadi bukan menguji produk tersebut dengan produk lainnya. Kemudian fokus pada perbaikan produk yang kita rancang. Nah, dari nilai rata-rata modus median ini tentu untuk melihat peningkatan hasil belajarnya, kita hitung menggunakan rumus N-gain score. Nah, N-gain score itu dilihat dari masing-masing peserta pretest dan posttest. Nah, kemudian kategorinya nanti sesuai dengan interval pada gambar. Nah, demikian presentasi saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing nantinya untuk menyempurnakan dari proposal ini guna untuk dapat menghasilkan produk yang dapat berdampak dan bermanfaat bagi siswa dan bagi pendidikan itu sendiri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Eh, Terima kasih dan Tarahma Santi. Om Santi, 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 Om.